Ketika Fernando Alonso sedang menikmati performa mobil Aston Martin yang gacor dengan raihan 5 podium dalam 6 balapan pertama musim ini dan bertengger di posisi ketiga klasemen pembalap, hal sebaliknya malah dirasakan oleh Lance Stroll. Pembalap Kanada ini tidak bisa menampilkan performa sesuai dengan potensi mobil EMR23. Penampilannya yang underperform membuat Stroll semakin diragukan jika ia mampu membawa Aston Martin ke jalur kemenangan, dan bahkan ia berpotensi merusak momentum timnya yang sedang naik daun. Performa Stroll yang naik turun tentunya akan berpengaruh ke perolehan poin Aston Martin yang digendong oleh Fernando Alonso sebagai ujung tombak di baris depan. Saat ini, Stroll duduk di peringkat ke-9 klasemen sementara dengan raihan 27 poin. Dia terpaut sejauh 66 poin dari Alonso dan menjadi gap terbesar antara rekan setim di F1 sejauh musim 2023 berjalan. Dan dengan standar Aston Martin yang semakin tinggi musim ini, jelas itu jauh dari kata cukup bagi Stroll. Awal musim performa Stroll sebenarnya cukup bagus ketika dia baru saja kembali ke mobil pasca cedera di tangannya saat pramusim. Stroll dengan kondisi yang belum 100% bisa tampil cukup kompetitif di depan dengan finish di posisi ke-6 di depan George Russell. GP Arab Saudi, dia juga tampil impresif dengan start dari posisi 5 besar dan sempat berada di posisi ke-4 setelah lakukan manuver overtake kepada Carlos Sainz. Sebelum kemudian Stroll alami nasib sial karena masalah kelistrikan di mobil yang memaksanya untuk akhiri race lebih awal. Ketika GP Australia meski sempat menyenggol Leclerc saat start, Stroll mampu konsisten di baris depan dan membuatnya bisa finish di posisi ke-4 setelah berbagai insiden serta drama yang terjadi. Meskipun sebenarnya Stroll punya kesempatan untuk naik ke podium andai saja dia tidak bablas di tikungan ketiga setelah restart dan beruntung posisi startnya dikembalikan seperti semula setelah itu. Performa Stroll mulai menurun setelah jeda 4 pekan dimulai dari GP Azerbaijan. Walaupun dia sebenarnya cukup cerdik di awal balapan, di mana Stroll memilih untuk tidak menyalip Alonso supaya bisa memanfaatkan efek slipstream dan DRS untuk membantunya menjauh dari mobil di belakang. Namun ketika Alonso mampu menyalip Carlos Sainz dan naik ke posisi keempat, Stroll seperti kehilangan kecepatan di sirkuit. Ia kemudian lakukan kesalahan di tikungan terakhir, yang kemudian membuatnya disalip dengan mudah oleh Lewis Hamilton di lurusan, dan Stroll harus puas finish di posisi ke-7. Penurunan performa Stroll makin terlihat di GP Miami, ketika gagal lolos dari sesi Q1 saat kualifikasi. Tetapi hal itu kami bisa pahami, karena disebabkan oleh salah perhitungan tim yang cuma memakai satu set ban soft saja untuk menghemat ban. Ketika balapan dengan mobil sebagus EMR23, di mana Alonso bisa mengunci posisi baris depan, tentu seharusnya Stroll bisa mengunci minimal finish di top 10. Tetapi Stroll gagal mewujudkannya dan cuma finish di posisi ke-12. Penurunan performanya makin terlihat di GP Monaco, sirkuit yang sejatinya memang tidak pernah bersahabat bagi Stroll karena dia selalu kesulitan di sini. Sempat cukup menjanjikan dengan duduk di posisi ketiga tercepat di sesi FP3. Dia gagal lolos dari sesi Q2 saat kualifikasi karena kerusakan floor. Namun itu bukan alasan yang kuat, karena seharusnya dia bisa mencetak lap yang bagus di run pertama untuk lebih mengamankan posisinya di 10 besar. Tetapi hal tersebut tidak bisa ia lakukan, dan Stroll harus start dari urutan 14. Ketika balapan, semua berjalan semakin kacau bagi Stroll karena mobilnya alami senggolan dan beberapa kali menyerempet tembok karena manuver agresifnya kepada Alex Albon di hairpin. Sejak itu, karena kerusakan yang ada di mobilnya, Stroll harus melambatkan kecepatannya supaya bisa finish balapan. Tetapi semua semakin ambyar ketika hujan turun di lap ke-52. Stroll yang sudah ganti ke ban intermediate awalnya bablas di tikungan kelima dan bisa memundurkan mobilnya untuk melanjutkan race. Namun tidak lama setelah itu, di satu tikungan berikutnya, Stroll kembali lakukan kesalahan dengan menabrak tembok di hairpin dan merusak sayap depannya. Karena front wing-nya tersangkut di ban, alhasil dia kembali menabrak tembok di tikungan berikutnya, dan itulah akhir dari balapan Stroll di Monaco. Pekerjaan Stroll di Aston Martin sebenarnya sederhana, yaitu konsisten raih poin untuk meringankan beban yang dipikul Fernando Alonso di depan. Namun, sederhana hanyalah teori saja, karena pada prakteknya Stroll menghadapi banyak tantangan mental yang harus ia hadapi setelah ini. Secara skill, Stroll sebenarnya menunjukkan perkembangan yang sangat bagus, terutama dalam 2 musim terakhir. Ia seringkali tampil sebagai penyelamat wajah Aston Martin ketika mobil mereka sedang kurang kompetitif dengan diam-diam bisa meraih poin. Namun musim ini Stroll menghadapi tantangan baru, yaitu bagaimana dia harus perform ketika mempunyai mobil yang bisa bersaing di papan atas.
Plus, kita tidak bisa melupakan faktor kehadiran Fernando Alonso di Aston Martin. Meski Alonso sejauh ini sangat suportif dengan saran serta pujian yang ia lontarkan, tetapi performa Alonso yang gila-gilaan tentu menimbulkan tekanan besar bagi Stroll. Pembalap 41 tahun ini sampai sekarang sudah mengalahkan rekan setimnya itu sebanyak 7 kali tanpa balas di kualifikasi. Performa Alonso yang sedang on fire bisa membuat mental Stroll ambruk jika ia tidak bisa memberi kontribusi lebih kepada tim. Stoffel Vandoorne pernah merasakan ini di musim 2017 dan 2018 ketika ia tidak kuat mental untuk bersaing dengan Alonso yang akhirnya berujung ke performanya yang jeblok sepanjang musim. Walaupun posisi Stroll di sana sudah pasti aman karena dia adalah putra dari sang pemilik tim, tetapi ia pastinya ingin tampil bagus dan membantu Aston Martin di baris depan untuk membuat ayahnya senang. Tekanan itulah yang mungkin membuatnya terburu-buru dalam melakukan manuver di Monaco dan sering buat kesalahan. Performa Lance Stroll sejauh ini masih bisa kami katakan relatif mediocre untuk mobil sekelas Aston Martin. Sebagai pembalap yang sudah mempunyai pengalaman hampir 7 musim di F1, ini tidak bisa diterima begitu saja, dan Stroll harus meningkatkan performanya jika ia ingin memberi kontribusi. Karena jika Stroll tidak bisa step up dengan konsisten tampil minimal di top 6, maka ia hanya akan menjadi beban bagi Aston Martin ke depannya. Mereka tidak bisa mengandalkan Fernando Alonso seorang diri di baris depan untuk menahan laju Mercedes ataupun Ferrari yang kemungkinan besar akan semakin cepat di pertengahan musim. Usia Alonso juga tidak muda lagi, dan cepat atau lambat, dia pasti akan pensiun. Jika performa Stroll masih angin-anginan, bukan tidak mungkin sang ayah akan berubah pikiran dan kehadirannya di tim akan dievaluasi. Fokus Lawrence Stroll saat ini bukan cuma soal anaknya saja di F1, tetapi ambisinya sudah meningkat ke ruang lingkup yang lebih luas, yaitu menjadikan Aston Martin tim juara dunia. Dengan semua investasi dan kehadiran Honda pada 2026 nanti, bukan tidak mungkin jika Lawrence Stroll akan mempertimbangkan untuk mendepak anaknya dari tim. Apalagi jika sudah diberikan mobil bagus yang dibuat dari uang ayahnya sendiri, tapi performa Stroll masih saja mediocre, tanpa perkembangan signifikan. Semakin bagus Aston Martin, maka tekanan dan ekspektasi yang dihadapi semakin besar. Stroll harus mulai tampil bagus dan kompetitif di GP Spanyol pekan ini. Tidak perlu muluk-muluk, cukup konsisten di barisan 6 atau 5 besar sudah oke bagi Aston Martin untuk meringankan beban Alonso. Musim 2023 akan jadi pembuktian bagi Lance Stroll apakah dia pantas dipertahankan di dalam bagian proyek besar Aston Martin ke depannya. Sang ayah juga harus berani untuk mengambil keputusan karena ini akan sangat berpengaruh terhadap ambisi besar yang ia rencanakan pada 2026 nanti. Semua langkah sudah ia lakukan untuk membuat Aston Martin menjadi tim juara. Terkecuali satu hal, yaitu mempertahankan putranya sendiri di kokpit timnya. Ya, namanya juga bapak sayang anak. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.